Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, yang Allah muliakan. Jibril pernah memberi nasihat kepada Rasulullah, dan ini sudah barang tentu nasihat untuk kita semua, di mana dia mengatakan, ya Muhammad, isma sita fa innaka majitun. Yang pertama nasihat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah engkau seberapa lamanya, namun engkau pasti akan mati. Yang kedua, wa habib manusita fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa saja yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan nasihat yang ketiga, wa'mal ma'sita fa innaka majiyun bihi. Beramalah semaumu, namun engkau pasti akan mendapat balasannya. Dan itulah hadirin yang berbahagia, 15 abad ke belakang Rasul telah memberi isyarat kepada kita sekaligus perintah, bahwa yang pertama nasihat adalah mati. Kata Rasulullah, isma sita fa innaka majitun. Silakan Anda hidup seberapapun lamanya, tapi ingat bahwa kalian akan mati. Hadirin, kita semua orang pasti mengakui, pasti percaya bahwa kita semua akan mati. Yang kita perhatikan bukan takut dengan mati, tapi kita adalah takut mati dalam murka Allah. Makanya alhamdulillah hari ini kita masih hidup, belum mati. Artinya masih banyak kesempatan untuk beribadah dan untuk bertobat kepada Allah. Sehingga nasihat yang pertama adalah mati. Memang mati adalah nasihat bagi kita sekalian. Dan kita yang hidup sekarang tidak tahu kapan mati, di mana kita mati. Maka oleh karena tidak tahu kapan mati dan di mana kita mati, sehingga mumpung hidup jangan disia-siakan perkara mati. Kita ini semua calon jenazah. Kita ini pasti mati, tapi tidak tahu kapan mati. Maka apabila ada kesempatan hidup untuk beribadah, ingatlah selalu bahwa kita akan mati. Mati tidak berdasarkan nomor urut. Mati adalah nomor dudut. Kalau nomor urut mah indungna heula, bapana, anakna, tuluy ka handap. Henteu mati. Indungna aya kene, anakna geus maot. Dari dulu anak itu adalah sakit, tetapi yang mati yang sembuh. Jadi soal mati, umur tidak mengenal umur, tidak mengenal sehat, tidak mengenal sakit. Nah itulah. Maka katanya dalam kehidupan jangan lama, 1 menit saja merenung bahwa maut ayeuna. Apakah kita termasuk orang yang ingat mati?
insya Allah. Cuma cirinya orang yang ingat mati adalah segera menyegerakan tobat kepada Allah. Gusti buating mau tepo ieu makaning kesalahan gede geus kudu salah ka Allah, salah ka jelema. Barangkali hidup hari ini maka ampunilah dosa. Yang kedua cirinya orang yang ingat mati adalah apabila orang lain mengajak baik atau mang urang ka masjidnya hayu syukur ngajak. Ceu urang ngaji yuk hayu atau diajak ngaji. Itu ciri orang yang ingat mati. Yang ketiga orang yang ingat mati itu adalah hatinya senang. Rek teu senang kumaha. Da hirup mangsa kedeung. Dan kaya bakal maut. Da urang mah di dunia hanyalah melintas, nanti di akhirat akan menetap. Maka jangan lupa bahwa bekal untuk menetap di akhirat adalah amal soleh. Nah itu yang pertama. Yang kedua ciri orang yang tidak ingat mati adalah suka melalaikan tobat. Mang urang ka masjid juga kejaya kene. Ceucing atuh hampura ahkeun bae da salah maneh. Dingkengke tobat teh. Padahal teu terang bating kaburu maot. Yang kedua orang yang tidak ingat mati apabila orang mengajak kebaikan ngambek, keheul, lain atau. Memang orang baik itu disenangi, disukai, didekati, tapi setelah mengajak kebaikan kadang-kadang meresep jadi ngewa. Ieu resiko kangge urang lamun ngajak kebaikan jeung teu kudu kabeh nurut, teu hayang kabeh cintakeun bae eta mah hakna. Sama Muhammad ge sebelum jadi rasul dipika sayang, da sifatna jujur, bager, sanu resep kana bager. Tapi setelah Muhammad jadi rasul mengajak kebaikan, dulurna sorangan ge ngewa. Nah itulah diri. Dan yang ketiga ciri orang yang tidak ingat mati hatinya gelisah. Digambarkan orang munafik hatina gelisah, sieun kumaha teh dahu budunya betul. Nah itu hadirin. Taulah karena itu mudah-mudahan kita mati itu husnul khotimah. Mati dalam kebaikan. Sebab terang orang di mana mautnya. Kan aya dongeng ustad mautna didugem di diskotik. Pareman mautna di masjid. Halus mana? Halus ustad mautna di tempat hiburan keur ngaji. Pareman mautna di masjid keur mau kenceleng kesetrum. Pan rugi tah. Nah kita tidak tahu Bu, Umar kita tidak tahu, hati-hati. Nah, makanya dalam hadis dikatakan man akyasan wakmang ayasun nas wa ajamun nas. Siapakah orang yang paling bijak dan paling cerdik di kalangan manusia? Qala Nabi mengatakan aksaruhum bikrolil mauti wa akasaruhum istidadalil mauti. Kata Rasulullah, orang yang cerdik dan bijak adalah orang yang paling banyak mengingat maut dan orang yang paling banyak membuat persiapan untuk kehidupan setelah mati. Nah itu hadis. Sehingga dalam hadis digambarkan Yahya bin Mu'ad bin Ja'far Ar-Razi mengatakan manusia ada 3 macam, cing urang asup nu mana ya. Yang pertama adalah seseorang yang disibukkan oleh hari berpulangnya hingga lupa akan penghidupannya. Maka yang demikian itu adalah tingkatan orang-orang soleh. Jadi orang soleh mah disibukkan ke balik ke akhirat, tapi kalau lupa ke hidupnya. Itu orang soleh Pak. Jadi anak riweuh teuing dunya. Datang mah pinjaman kayak dipertanggungjawabkeun loba dunya leuwih riweuh dipariksana. Ahlu soleh masalah ibadah baik. Bakat cenah baju ge kemana cukup 3. Memang benar urang ge hiji dipake, 2 diseuseuh, 3 diistrika. Cukup. Hiji dipake geus kotor, diseuseuh, diistrika. Ai urang ngapan baju 2 lemari 2 tahun can dipake.
dipakai teh si eta we ringgo garing dianggo da urang malah meresep eta we dipakai teh padahal anggo ibadah bisi dihisap matak nu soleh mah loba ting lain nyarek lobanya hade we ngan dipakai ibadah. Yang kedua, seseorang disibukkan oleh penghidupannya untuk hari berpulangnya. Maka yang demikian itu adalah tingkatan orang-orang yang beruntung. Jadi nu kadia mah sibuk nangan dunya, sibuk nangan harta, ngan keur bekal hidup setelah mati. Ta eta mah jalma nu beruntung. Silakan agama memberi keleluasan untuk mencari harta. Rezeki mangga tapi omat supaya selamat rezeki teh keur hirup setelah mati. Kumaha carana? Sedekahkeun, amalkeun ka batur, da sebagian persen teh ada hak batur. Pak Nabi Musa berdialog dengan Allah, Tuhan, apa aku ini sering ibadah, apakah engkau senang? Ibadah naon maneh? Aku sering sholat, aku sering puasa, aku sering ke Mekah. Apakah engkau senang? Henteu kami. Tidak senang melihat kamu sholat. Loh kenapa? Ya kamu sholat itu adalah tujuannya tanha anil faksai wal munkar, agar kita menjauhi dari perbuatan salah. Lamun manusia jauh jeung salah artinya bener tuluy berarti selamat sanu senang anjeun kami manteu cekal. Ya Tuhan aku sering puasa, ya puasa teh nahan hawa nafsu, lamun nafsu ditahan untung dosa dihampura. Siapa yang senang kamu, aku tidak. Ya Tuhan aku sering ke Mekah teh mun bener mabrur pahalana surga. Sahanu kena anjeun kami tidak. Loh ibadah apa yang kami laksanakan kau senang? Kata Allah, tatkala kalian berbuat kebaikan, berinfak, bersedekah, aku hadir bersamamu. Tah eta Bu. Jadi hartina anu salat, anu puasa, anu kahaji cing bageur ka batur. Ulah sholat getawa tapi pedit disebut pedit itu puasa minang tapi gede amok si gede amok kahaji bolak balik tapi ngawadul jeung nipu ripuh. Nah, makanya hati-hati. Maka cek Rasul amal yang paling baik adalah amal yang menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain kudu ku harta teu kudu Bu. Menggembirakan orang lain tidak usah oleh harta. Bisa ku senyum mun papanggih teh nyerenge ngeunaheun teh ulah cok panggih dengan baut we beungeut teh buleud mun asa ngabedakeun jelema teh mana punuk mana beungeutna misarua naon hasilna nyerenge atuh da teu meuli seuri teh teu meunang teh seuri sorangan kitu aya-aya nama enggak ulah ieu mah solonong boy we cak eutreu. Nu kadua menyenangkan orang lain tidak usah dengan harta ku bahasa kulisan nu hade. Bapak damang alhamdulillah si bapaknya meuni sehat wae. Aduh geus kolot teh ngeunaheun hatena. Padahal geus ripuh. Kumaha aya basana. Si ibu eta incu teh sabada bapak ada ibuna resepna aduh meuni jag-jag wae meuni bersih beungeut teh. Padahal geus dekoknya. Tapi ngeunah senang. Padahal bapak damang alhamdulillah bapak terkolot teu ngeunah teh. Jadi babahari nyenangkeun batur teh. Tatangga imana alus, aduh ibu bumi meuni sae abdi hoyong cet meuni alus. Ngeunah. Ya mah nyeun imah teh wong urang kampung gitu. Rupa teh umum jeung batur alah rieuh. Tatangga mobil alus sabaraha 100 juta, aduh ya meuni sae nya murah abdi ge hayang ngeunaheun mobil teh. Bapak mobil sabaraha 100 juta di mana di kosamnya alah kamahalan tipu teman. Itu mah 50 juta. Padahal lain mahal hayangan teu gablek duit teh. Atuh mah mobil teh da kayak saputing. Banyak menyenangkan orang lain. Ta orang ini beruntung, sibuk nangan dunia tapi bekal ke akhirat. Cek Rasul kami resep lamun jelema memberi kesenangan orang lain. Yang ketiga punya harta komo atama. Sebab harta dunia ibu lamun hayang selamat titipkeun. Di mana dititipkeun hana catangan butuheun. Tina di bank si bangkrut tina nakeun anggal si tong ku bangsat. Tina di dapur si raga kanu hawu kaduruk.
titipkeun tetangga gering mangatah 10 juta Pak. Budakna yang sholat titipkeun, di masjid aya kenceleng titipkeun. Nah itu harta salamet Pak. Oge nanti akan dikembalikan berlipat ganda. Makanya hidup bahagia apabila telah membahagiakan orang lain. Seseorang merasa bahagia yang pertama karena banyak uang, apapun yang ingin dapat dibeli, bahagia, coba duit. Yang kedua dia bahagia sebab punya barang mewah, jam tangan mahal, sepatu mahal, mobil mahal. Waduh, bahagia waktu boga. Yang ketiga dia bahagia sebab proyek menang tuluy, tender dimiliki. Tapi ada kebahagiaan yang keempat, tatkala beliau diminta sumbangan kursi roda untuk disabilitas. Bagi orang yang tidak berjalan Tuhan apabila berkenan tolonglah anak itu kursi roda. Akhirnya aku menyumbang. Setelah diberikan kursi roda si anak gembira senyum. Baru di sini aku mendapat kebahagiaan katanya. Setelah membahagiakan orang lain. Tatkala aku mau pulang, tanganku dipegang. Tuhan jangan dulu pulang, aku ingin melihat wajah Bapak. Takut nanti lupa di surga tuh. Di akhirat mah setan mungkin teh bu si miskin si doa apa mungkin teh. Tuhan segerakan dia akan ke surga sebab dulu telah memberi makan tatkala aku lapar. Tuhan segerakan dia ke surga sebab dulu telah memberi minum tatkala aku haus. Tuhan segerakan dia ke surga sebab dulu telah menyumbang masjid. Duitnya dipakai pembangunan, habis sholat tu manena Tuhan gawata. Mawi urang mah anu menta teh boga duit kudu atau lain setan nu butuh, urang nu butuh. Mun setan kumaha aya urang mah alhamdulillah poe ieu aya nu mere kitu. Heuh halus untung ngan lebih bahagia, lebih baik tangan di atas berikan. Tah golongan nu kadua mah kitu getol neangan dunya tapi keur bekal di akhirat. Itu adalah orang yang beruntung. Golongan yang ketiga parah ieu Pak. Seseorang yang disibukkan oleh penghidupannya sehingga lupa kepada hari berpulangnya. Maka yang demikian itu adalah tingkatan orang-orang yang binasa. Naudzubillah. Sibuk we neangan dunya, isuk jedur ka sore jangan duit segede panto eueuh. Tapi poho ke akhirat di mana wae kesempatan diudag duit teh. Padahal duit teh nyaeta rezeki nu paling rendah Pak. Paling kita ya 3 hiji harta, 2 sehat, 3 anak soleh, 4 ridho Allah. Harta itu rezeki yang paling rendah tapi diudag betul. Sedangkan kesehatan ada rezeki yang paling tinggi. Nya kitu mangga we kenal loba duit awak teh sehat. Tidak sedikit uangnya banyak habis untuk mengobati. Yang ketiga rezeki adalah anak soleh, kangen naon duit loba awak sehat ai budak koclak teu. Boga anak 5 hiji weling lumah bibina milu erah mangna wirang geus puguh indung bapana kakara hiji Pak. Mata anak soleh ada rezeki yang paling utama. Sedangkan ridho Allah ada rezeki yang paling sempurna. Kangen naon duit loba awak sehat anak soleh tapi Allah ridho. Oleh karena itu niat ibadah kita khususnya saum adalah agar ridho Allah. Nah insya Allah apabila sebelum mati kita selalu berbuat baik, insya Allah matinya dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mati adalah kata Rasul nasihat yang paling utama. Kenapa orang berbuat tidak baik tetap pohon disangkana moal maut. Cetana pek ayeuna di tonggong kami gumbira pek aya di tonggong kami lah segala tapi nanti ada di perut. Nah itu hadirin. Jadi yang kedua adalah wa abib man cita faina kamu pirokuhu, silakan yang kau senangi ambil tapi ingat akan berpisah. Dan yang terakhir wa mal masjita bainaka wadiyun bihi, silakan amal sangeunana anu halal anu haram gabres tapi kade nanti ada pertanggungan jawab. Itulah barangkali terlalu malam, sudah jam 9 kurang sajam. Dan mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi apabila benar dari Allah silakan terima, apabila salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan khususnya ibadah saum, ngaji,
melakukan sholat dan sebagainya pada bulan Ramadan, semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, amal yang membahagiakan kita hidup setelah mati kita ini nanti bahagia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.